Halo Sobat Inspirasi, jumpa lagi bersama saya Rudy Bonsa di acara yang paling Anda tunggu-tunggu, Inspirasi, tentunya di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan di episode kali ini temanya khusus kita hadirkan New Normal, New Life, New Dream. Karena yang akan hadir di episode kali ini adalah seorang yang jiwanya selalu muda. Dan untuk menjadi anggota komunitas ini, syarat utamanya adalah orang itu harus masih hidup. Ya kan? Pastinya, karena kalau orangnya udah nggak ada, pastinya nggak bisa ikut dalam organisasi ini. Dia adalah Naga Nusantara, Ketua Kawula Muda Semarang. Sobat Inspirasi pasti penasaran, apa itu Kawula Muda? Siapa itu Naga Nusantara? Baik, kita akan saksikan dulu video profil Naga Nusantara berikut ini. Selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah, dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan. Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Sobat Inspirasi, masih dalam acara Inspirasi di channel YouTube Awal Media Nusantara. PPKM Darurat Jawa Bali dilanjutkan dengan PPKM level 4 yang harusnya berakhir di tanggal 2 Agustus. Ternyata harus diperpanjang lagi, levelnya masih sama, level 4 sampai dengan tanggal 9 Agustus. Kira-kira kapan berakhirnya PPKM ini, kita masih penasaran. Namun tim kreatif dari Awal Media Nusantara ini tetap menyelenggarakan acara Inspirasi. Dan sudah lama sekali episode-episode Inspirasi harus terhenti. Namun kali ini kita harus on air lagi. Dan yang kita hadirkan adalah sosok yang selalu berjiwa muda. Dia adalah Naga Nusantara, Ketua dari Kawula Muda Semarang. Terima kasih sudah hadir, Mas Naga Nusantara. Keren. Ini saya berasa muda lagi nih. Iya, saya berasa tua, aku jenengan nih. Sebaliknya.
Luar biasa. Ini matur nuwun banget sudah hadir di studio Oh ya, Inspirasi. terima kasih sudah diundang kawan. Ya, pasti di tengah kesibukan dan pusing nggak sih PPKM berlanjut terus gini, Mas Naga? Kalau pusing ya, kok dipikir pusing ya pusing. Kalau enggak ya enggak. Kita slow aja sih. Yang penting harus kreatif. Bagaimana cara kita bertahan gitu aja deh. Dan tampaknya Kawula Muda, khususnya Kawula Muda Semarang ini masih solid sampai sekarang ya. Oh ya, Oke. solid sampai sekarang. Mungkin Mas Naga Nusantara ingin menyapa dulu sahabat Inspirasi ataupun juga Kawula Muda Semarang yang saat ini sedang menyaksikan acara Inspirasi ini di Awal Media Nusantara channel YouTube. Silakan. Halo sahabat Inspirasi. Selamat siang dan selamat berbahagia. Cukup. Wow. Padat, singkat, selamat berbahagia. Artinya walaupun kondisi apapun tetap jangan lupa untuk bahagia. Kudu merenges mas, kudu bahagia. Kudu merenges, kudu bahagia. Karena imun tercipta dari situ. Oh iya, Mas, ya. Oke. imun tuh penting banget mah imun sekarang. Cara bahagia itu gimana tuh, Mas? Pertama adalah bersyukur. Bersyukur, oke. Bersyukur, berpikir positif. Berpikir positif. Didit. Harus punya uang. Aku udah didit tapi mas. Enggak, yang ketiga bercanda. Yang penting pertama adalah bersyukur, Oke. yang kedua adalah berpikir positif. Itu udah penting banget. Itu yang coba ditularkan ke Kawula Oh Muda ya. Semarang saat ini ya. Ya. Artinya apapun kebijakan dari pemerintah saat ini kita meresponnya dengan berpikir positif ya Mas ya. Ya berpikir positif karena kalau kita selalu berpikir negatif, wah nanti gini, kita nggak dalam keadaan kompak untuk karena ini musuh kita bersama Ya. mas. Kalau kita ngomongkan tentang pandemi COVID ini, kita harus kompak, warga negara, anak muda dan semuanya dengan pemerintah kompak. Nggak kelar-kelar, makanya udah deh. Kita ikutin anjuran pemerintah, kita fokus juga karena pemerintah pun juga pasti sudah memikirkan kita bagaimana nantilah, gitu sih. Dan sebelum acara tadi ini kita mulai, Mas Naga sempat cerita kalau di serangan yang kedua ini katanya memang benar-benar telak itu Wah. COVID-nya. Dia boleh cerita Mas? Namanya anak-anak muda kumpulan jadi saya mungkin kena udah beberapa kali cuma yang awal-awal nggak begitu dirasain tapi yang terakhir kemarin di bulan Juni itu wah itu udah ngeri Bulan mas. Juni. Juni Sempat berapa Juni. lama recovery-nya? Sebulan saya 11 hari di salah satu hotel di Kota Oke, Semarang. oke. 11 hari itu ya kalau siang sih agak tenang tapi ternyata kalau malam mas, Gejala awalnya Mas? gejala awalnya sih ya meriang gitu badan gak enak. Gimana mas? Awak iki nek bahasa Jawa ini kok dilolosi mas. Dilolosi ya. Kok dilolosi Sendi-sendinya. gitu. Nah, sendi-sendinya. Oke. Tapi terus penciuman hilang, perasa hilang. Wah, itu waduh ngeri mas. Kok malam nafas juga susah. Tapi konon ceritanya kalau nggak bisa nyium, nggak ada rasa itu belum tentu COVID loh Mas. Ya. Itu bisa dianggap teman biasa. Konon ceritanya begitu. Oke, tapi memang gejalanya mungkin hampir sama dengan flu, tapi ini lebih ke sesak nafasnya ini ya Mas. Ya, jadi yang paling susah sesak nafasnya, terus akhirnya karena sakit itu kita kasih obat yang banyak, ternyata saya lupa kasih pelapis lambung tuh. Oh, oke. Hancur malam saya udah jungkir-jungkir di toilet gitu. Ya awalnya sih dulu benar-benar menganggap remeh, COVID ya apa. Iya, iya. Nyatanya aku sampai saya jirup. Habis kena deng, wah jebulan nih. Wis remu awak Sempat kepikiran nggak bakal selesai hari itu? Maksudnya nggak bisa bertahan. Sempat. Hari keberapa itu Mas? Hari mungkin ketiga keempatan. Itu udah parah-parahnya itu ya? Itu 3, 4 sampai ke 8 itu lagi dari mati aku ya. Tapi ya sampai hidup ya masih hidup kok sampai hidup. Saya diganti. Ternyata sampai hari ini pun masih Ya, dikaruniai. yang penting tetap harus istirahat. Jaga imun itu penting. Oke. Paranoid nggak Mas? Artinya jadi semakin menjaga atau gimana? Ya pasti semakin menjaga, tapi kalau saya paranoid, saya bukan orang yang tipikal orang paranoid sih. Tapi tetap menjaga, tetap sesuai dengan anjuran ahli kesehatan. Oke. Nomor 1 adalah imun. Oke, Makanya berarti benar tadi ya Mas, yang
virus yang coba kita tularkan adalah bersyukur dan berpikir positif. Ya, oke. Dan tentang Kawula Muda Semarang itu sendiri, Mas, mungkin bisa Mas Naga ceritakan apa tuh Kawula Muda Semarang? Apakah orang-orang seperti saya ini yang sudah 40 tahun ke atas masih juga bisa gabung di Kawula? Sebenarnya sih Kawula Muda Semarang itu bukan berpatokan dengan umur. Oke. Yang pasti Kawula Muda Semarang itu sekumpulan anak muda, nggak banyak lah, mungkin beberapa. Tapi ya, temennya, Kawula Muda Semarang sedikit, temennya banyak. Temennya yang banyak. Temennya yang banyak. Nyamuknya mung siji loro, koncone sing Konconya sih akeh. akeh. Nah, itu sih. Jadi teman-teman yang awalnya mereka apatis, yang awalnya mereka mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah, ya kita bareng-bareng lah untuk bareng-bareng membangun kota ini dengan cara kita. Oke. Karena dengan cara kita, kebetulan kan ada banyak-banyak komunitas lain juga kan. Ada Sembara, yang barbershop itu, Oke. ada macam banyak lah, Mas. Yang tujuannya adalah kita bareng-bareng membangun kota Semarang. Itu aja. Kalau untuk Sembara sih beberapa kali event kita sudah pernah ketemu, khususnya untuk empati kita terhadap anak-anak penderita kanker. Keren tuh. Nah, asli, jadi Sembara keren, asli. aksi Berani Gundul kita beberapa kali ketemu. Kan sebelum pandemi kan event-event itu selalu kita selenggarakan di mall gitu. Ya. Untuk aksi Berani Gundul. Kalau untuk Kawula Muda ini memang baru kali ini saya ketemu dengan Mas Naga Nusantara dan saya pengen mengorek banyak sekali informasi tentang, artinya kalau Kawula Muda itu satu paket dengan kenakalan remaja atau bagaimana, Mas? Ya, kenakalan remaja yang normal sih dalam bagi kita dalam lingkup normal, bukan sesuatu hal yang akhirnya menjadi kriminal, bukan. Yang dalam lingkup normal kita. Ya. Ya, anak muda kan tidak hanya sekedar anak muda yang umurnya akhirnya mereka sorry Mas, anak muda itu kan terbagi dua, sing genah mbek ra genah. Ya ra? Oke. Sing genah mbek ra genah. Nah, kita yang rada ra genah itu akhirnya bukan berarti yang mereka lakukan hal negatif mereka lakukan itu adalah kriminal, bukan. Tapi kan mereka yang yang sering dianggap tabu oleh masyarakat. Tapi saya yakin dan sudah saya buktikan mereka punya talenta yang luar biasa gitu loh. Yang bisa dirangkul, bisa dikasih tahu, diadani lah Mas gitu. Ya tujuannya kita buat sama teman-teman seperti itu sih. Artinya di satu sisi ketidakgenahannya itu tetap ada ide-ide brilian yang sering terlontar pada saat forum-forum diskusi seperti itu, Mas? Sering. Jadi hal-hal sepele mungkin bukan sepele sih. Jadi teman ya anak Kawula Muda, wah kok pembangunan kota Semarang tuh luar biasa ini. Kota lama keren. Ya, progresnya begitu kelihatan. Ada apa air mancur joget-joget ya. Keren, oke. Dancing fountain itu nah, ya, Mas maksudnya itu. Saya kali jenenge, Mas. Pokoknya joget lah. Terus dan pembangunan Semarang, dan saya juga sudah lihat maket untuk underpass di Simpang 5, keren, kisah. Tapi ada satu hal yang dilupakan, kenapa tuh 0 km kota Semarang itu cuma sak kumplik, Mas. Itu kan ke jalan pintu masuk menuju ke salah pintu masuk menuju kota lama. Ya kita kasih ide, kita desainkan. Yang di gedung Papa itu ya, atau kantor pos itu ya? Depannya kantor pos. Ya. Kita kasih desain untuk ke Pak Wali. Monggo itu desain dipakai atau enggak, itu desain itu original dari kita. Pak, kita bantu kasih desain, mau dipakai apa enggak terserah. Yang penting kita bantu. Nah itu salah satunya di situ, Mas. Salah satunya di situ. Ya, artinya sebenarnya Kawula Muda ini dinamis dan ide-ide original itu seringkali muncul justru dari kita-kita yang muda ini. Ya. Tinggal bagaimana, kalau boleh dibilang bukan ketua ya Mas ya, koordinator Kawula Muda Semarang ya. Jadi kalau masalah ketua atau koordinator sebenarnya gini sih, dulu awalnya ya ada ketua, sekretaris, wakil ketua. Tapi itu jadi bikin jarak untuk anak-anak muda seperti itu. Wah, kita pun nggak suka dengan hal, wah ketuanya kayak lah nggak ada. Akhirnya semua ini satu level sejajar dan semua punya suara yang sama. Jadi nggak ada ketua, nggak ada, cuma sekumpulan anak-anak muda bergedes itulah. Mungkin saat ini Sobat Inspirasi juga bertanya-tanya, caranya bergabung gimana sih? Terus base camp-nya di mana? Kalau apakah
kita bisa melihat profilnya dulu secara online atau seperti apa gitu Mas? Nah, kalau profil tuh mungkin kita lihat dari event-event yang kita lakuin sih, bisa lihat dicek di Instagram aja. Tapi memang ada beberapa event yang kita. Kalau Instagramnya? Kaulamuda.semarang. Kaulamuda.semarang. Silakan di follow kaulamuda.semarang. Kaulamuda.semarang. Oke. Di sana ada informasi apa saja Mas? Tentang event-event kita di situ, tapi memang ada beberapa event yang kita nggak up gitu kan. Karena event-event kecil-kecil nggak kita up di situ sih. Tapi sebagian besar event ada di situ apa yang kita lakukan. Tapi untuk akhir-akhir ini memang kita nggak memberikan, nggak posting atau apa, agenda pun kita nggak begitu ada karena kita lagi pandemi COVID sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tidak melakukan apa, mengumpulkan massa atau orang itu, dan kita tidak pernah mengeser COVID. Tidak pernah mengeser COVID. Tujuannya adalah tidak semua orang itu bisa mengerti tentang COVID, dalam arti kok di-share, kalau ditangkap orang itu sebagai pengetahuan atau informasi yang positif nggak apa-apa, tapi kadang orang bikin imunnya turun, mati. Angka COVID segini-segini, wah drop. Ya, mending kita putusin, kita nggak share hal kayak gitu loh. Begitu gencarnya informasi tentang COVID ini di media mainstream, ini kadang-kadang juga masyarakat bingung untuk memfilter mana yang benar-benar data akurat atau tidak, seperti itu. Ya, mungkin memang dari media memang memberikan sesuatu hal informasi, tapi kan kita manusia kan punya psikisnya masing-masing gitu loh. Ada yang oh ya itu informasi yang bagus, akhirnya saya harus dengar. Ada yang akhirnya ngedrop gitu. Hal seperti itu kan daripada menimbulkan hal negatif, kita nggak usah ambil deh. Gitu aja. Dan saat ini kekompakan dari Kaula Muda ini tetap terjalin karena tetap terjalin komunikasi. Komunikasi terus, kita harus tetap komunikasi dan masih sering ngumpul sih, tapi nggak banyak lah karena kondisinya memang seperti ini. Lagi pandemi kan. Ya memberikan masukan tentang desain 0.0 dan sebagainya. Artinya di kancah pemerintahan pun sebenarnya Kaula Muda juga ada bergeningnya ya Mas? Ya kalau bergening atau enggak sih kita nggak anggap suatu, kita bukan menganggap kita punya bergening, kita biasa aja, kita anak-anak muda biasa, kita nggak ada bergening apa-apa. Yang selayaknya seorang warga kota Semarang yang memberikan idenya kepada pemerintah, clear, nggak ada bergening, kita Kaula Muda, nggak ada. Nah, biasa. Forum-forum seperti apa yang biasanya dipakai untuk menyampaikan ide-ide tersebut? Untuk ide-ide tersebut memang kita sampaikan pada saat kita bertemu dengan beliau atau melalui saya, atau pada saat kebetulan kan ada wali kota kita kan terbuka sekali tuh untuk menerima ide-ide apapun, ngenomi lah. Ya bisa lewat apa aja, pada saat event, pada saat mungkin bisa lewat atau ketemu langsung dengan beliau, nggak ada masalah. Beliau welcome ya Mas? Welcome banget, itu sih. Hal-hal kayak contoh kemarin ada agenda, kebetulan Pak Wali, Pak Endi menang pilkada kemarin kan, ya kita bantu sedikit lah, yang bantu banyak kan timnya, kita bantu sedikit aja. Itu kita anak-anak muda ini bangga nih, weh wali kotanya kepilih menang, asik. Wow. Sebagai wujud terima kasih, sebagai bukan wujud terima kasih, tadi wujud kebanggaan kita. Apresiasi. Kita nggak memberikan selamat kepada Pak Endi. Kita memberikan selamat kepada warga kota Semarang. Selamat wali kotamu untuk Singape. Bukan kepada Pak Endi menang nggak. Untuk warga kota Semarang selamat dapat wali kota yang bagus. Dan sampai 5 tahun ke depan. Itu kita sama teman-teman komunitas sepeda, komunitas seniman, pengrajin kulit, kita bikin satu sepeda. Yang menjadi satu prasasti, itu dicek nanti di Instagram aja, menjadi satu prasasti kemenangan dari Pak Andi, yang kebetulan sepeda itu ditandatangani oleh Pak Andi. Dan dilukis oleh 10 pelukis lokal Semarang, yang sebenarnya mereka sudah punya nama di luar negeri, tapi di kota sendiri mereka pada belum tahu. Itu kita lukis, tujuan sepeda itu akan kita lelang. Dan kita bersyukur, kemarin laku 50 juta dan kita sumbangkan melalui Basnas gitu. Mantap. Basnas. Mas Arnas. Sepertinya event penyerahan bantuannya itu saya baca beritanya, karena pada saat itu awal media juga meliput acara tersebut. Dan berarti ini 10 seniman, 10 pelukis. Sing kondangnya malah ning mancanegara ya Mas ya. Di negara kita sendiri malah nama mereka kurang dikenal, moncer gitu ya.
tapi mau menorehkan karyanya di Betul. media sepeda itu, sepeda itu dilelang, Ya. 50 juta dapat disumbangkan lewat Basnas. Itu Ini luar biasa loh Mas idenya. Artinya ini kan kemenangan masyarakat Kota Semarang. Iya, kemenangan masyarakat Kota Semarang. Kalau ngasih rangkaian bunga, karangan bunga ke Mas Hendy di balai kota biasa. Tapi kita bikin kemarin. Tetap bikin. Kita Oke. bikin tapi keren, mungkin bisa dilihat desainnya paling keren kita. Oh, apa nih yang bikin keren Mas? Ya, jadi kebetulan kita dapat spot kan rebutan, Mas. Ya, Kita dapat di Tugu Muda. dapat di mana? Oh, Tugu Muda. Oke. Muda. Di Oke. depan Museum Mandala Bakti persis. Oke, Di tulisan Museum Mandala Bakti Ya. itu boleh pasangi. Kebetulan kita bikin lebarnya 8 meter. Tingginya 2 meter Ya. dan Pak Hendy itu pakai jaket kulit. Pakai jaket kulit muda tapi dia pakai topi wali kota. Oke. Gitu. Terus kaosnya sini Kaula Muda Semarang. Kaula Muda Ya, Semarang. betul, Mas. Gitu, Nggak Mas. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kita pasang sih, Mas. Ya, mungkin sambil diperbaiki face shield-nya Mas Naga Nusantara, itu tadi sekilas tentang Kaula Muda Semarang. Begitu banyak ide-ide original, banyak event yang Anda bisa saksikan di kaulamuda.semarang Instagram. Silakan di follow dan kita masih akan korek banyak lagi cerita tentang Kaula Muda Semarang ini setelah komersial break berikut ini. Tetap pantengin channel YouTube Awal Media Nusantara karena sesaat lagi inspirasi akan kembali. Jangan kemana-mana. Ya. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan. Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Sobat Inspirasi masih di studio Inspirasi Awal Media Nusantara. Pribadi yang begitu asik, begitu humble, dan obrolannya pun ringan-ringan tapi begitu berisi. Itu tadi sosok dari Naga Nusantara, ketua dari Kaula Muda Koordinator. Semarang. Koordinator Bukan ketua. Kaula Muda Semarang. Oh ya, koordinator ya? Iya, kan nggak ada ketua, Bos. Karena di Kaula Muda Semarang ini semua setara, Setara. punya hak suara yang sama, Sama. punya peran yang sama. Dan untuk episode inspirasi kali ini, new normal, new life, new dreams. Rudy Bonsa masih memakai setelan jas dan
celana ini dari Mr. G, persewaan jas Jalan Medoho Permai nomor 20A Semarang. Silakan untuk Anda yang punya acara-acara khusus seperti apa nih, prewedding atau mungkin wisuda, pernikahan atau acara-acara khusus yang lain, boleh silakan Anda telepon di 024 673 4098 atau bisa WA di 085 74 72 70 930. Sekali lagi Mr. G, persewaan jas di Jalan Medoho Permai nomor 20A Semarang. Telepon 024 673 4098 atau Anda bisa WA di 085 74 72 70 930. Untuk penampilan terbaik Anda, silakan Anda hubungi Mr. G untuk jas dan setelan ini full. Pantesan ganteng ya. Oh iya Mas, biasanya cukup celana pendek, kaosan gitu wis. Itu enak banget. Enak ya. Kalau kelihatan keren. Monggo Mas, nanti kalau pas acara-acara khusus bisa. Oh iya, nanti biasa saya pakai jas biasanya. Pakai jas ya. Kalau kaula muda sekarang ini memang stylenya lebih beraneka ragam. Oh iya. Ya, mereka punya jati diri. Ya, jati diri sendiri. Termasuk kalau naga Nusantara itu ada ceritanya nggak Mas? Kok naga Nusantara? Apakah dari seseorang yang lahir di Sionaga atau Nusantara? Iya Mas. Soalnya aku cuman punya satu temen penyiar, itu namanya Dracula Nusantara. Nek zaman dulu asli Dracula enggak, itu nama radio. Nama radio. Dracula Nusantara. Itu biasanya pasangannya sama Mas Jamal Boy. Oh, ya Mas Jamal Boy itu ada temennya yang namanya Dracula Nusantara. Nah, ini kok ada naga Nusantara, itu sejarah nama itu sendiri gimana Mas? Banyak Mas ditanyain sama orang-orang ini. Jadi cerita dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Flashback di 10 tahun yang pasti lalu. Pada penasaran soalnya. Iya, ini akhirnya terungkap dong. Saya jadi malu. Aduh. Nggak apa-apa Mas, nama aslinya tetap terjaga. Oh iya. Oke. Mungkin di tahun 2010-2011 yang lalu. Oke. Saya lagi demen-demennya karaoke. Narik kabel ya istilahnya. Wah, narik kabel. Tapi pada saatnya nggak sama mbak-mbaknya resepsi itu. Atas namanya siapa? Oke. Bingung saya. Pakai nama asli konangan. Ya. Kebetulan tuh di lobi itu ada TV gitu kan. Dia lagi nyetel video klip suatu band. Kebetulan band itu band Lila, vokalisnya namanya Naga. Ya gitu. benar, vokalisnya Naga itu ya. Saya nyeplos aja Naga gitu kan. Udah kelar. Terus sampai berat dipanggilnya Naga mulu kan. Mas Naga. Ya, Mas Naga. Terus saya sebut amat ya. Iya. Tapi bukan itu namanya. Tapi karena pada saat anak saya yang nomor 2 cowok di tahun 2017-18 itu lahir, akhirnya nama itu dipakai oleh anak saya Naga Nusantara. Tapi sampai detik ini ya dipanggilnya Mas Naga. Mau dirubah ya saya harus merevisi banyak orang Mas. Jenengku ganti loh. Jenengku ganti kan wangel Mas. Tumpengannya Mas. Enggak tumpengannya tombok malahan gitu sekali. Nah, memberikan nama anak kedua Nusantara. Berarti. Ya. Ada Nusantaranya. Ada Nusantaranya. Apa Mas yang mengilhami itu? Ya, Nusantara itu keren Mas, Indonesia itu keren Mas. Yang nggak keren itu pejabat yang korup aja sih. Saya bangga dengan Indonesia, tapi saya nggak bangga dengan pejabat yang korup. Itu keren bahkan, aja pejabat. Bahkan ada seorang dokter yang memang dia spesialis menganalisa nama. Justru sebenarnya dia lebih senang kalau nama Indonesia itu bukan Indonesia, tapi Nusantara. Karena banyak hal-hal baik dari susunan angka huruf dan Nusantara ini malah justru akan membawa Indonesia ke kejayaan gitu. Nusantara ya. Nanti bisa dicek di channel YouTube-nya beliau bahwa nama dia siapa, Mas? Namanya Dr. Arkan Juri. Arkan Juri. Oh, ya, pernah diundang Kick Andy,
pernah juga diundang di acaranya Desta sama Vincent itu juga. Ya, saya pernah dengar itu. Ya, Akan dokter orang Jogja. Ya, jadi nanti kalau misalnya nih Naga Nusantara nanti bisa dianalisa sih sama beliau. Ini nanti kalau misalnya nanti umurnya sampai umur berapa? Oh gitu. Wah, emang dirasa takut Mas. Tapi nanti akan dia suggest nama suggest. penggantinya apa, terus gitu. harus nulis di kitab diri seperti itu, Mas. Oh iya ya, coba cek Mas. Itu kalau keluarganya Mas Bagong, terus almarhum Butet Kertarejasa ikuti saran sarannya beliau. ya. Wah, nah ini saya rada repot Mas. Naga. Waduh, ngerti umurnya kapan. Tapi kayaknya kalau Naga Nusantara ini memang nama hokinya Mas Naga. Ya, saya sih tidak pernah berpikir hoki atau tidak. Ini sih hidup aja sih. Oke. Yang penting bersyukur deh. Jalani dan sebenarnya kiprah Mas Naga ini tidak hanya di Kawula Muda, tapi ada juga di KONI. Oh ya, di KONI. Terus kalau yang terkait dengan hobi modifikasi motor custom dan sebagainya ini gimana, Mas? Gini ceritanya sebenarnya sebelum motor custom tuh ada bengkel sepeda juga. Oke. Sepeda custom namanya Garasi Pit. Garasi Pit. Garasi Pit. Oke. Itu lokasinya di Basecamp Kawula Muda. Dan yang ngerjain itu ya teman-teman Kawula Muda Semarang. Oke. Jadi untuk memberikan suatu wadah kepada teman-teman untuk menyalurkan talentanya. Dan kebetulan tahun lalu sih karena pandemi sebelum kan tahun lalu sepeda booming nih. Wah, tapi ngeri, sebelumnya Mas. saya udah bikin nih Garasi sudah Pit bikin, nih. oke. Udah bikin telah booming Mas. Nah, teman-teman seneng kan. Ini kok yang tahun ini saya kok ngeliriknya motor custom. Motor custom. Custom. Kita bikin bobber, bikin Japstyle, chopper dan sebagainya. Harus motor sing ngono-ngono gitu lah Mas. Iya, iya. Itu yang ngerjain juga anak-anak Kawula Muda juga. Jadi ada sepeda, ada motor custom juga. Memang ada background teknik mesin atau Enggak, gimana? enggak ada sama sekali. Hanya dari kecintaan terhadap motor atau seperti apa? Sebenarnya kecintaan dari motor tuh baru-barusan ini ya. Oke. Karena sebelumnya tuh naik motor tuh juga jarang. Bukan berarti naik motor jarang terus numpakin mobil, motornya rak duwe apa mobil maksudnya itu loh, Mas akhirnya kan laku loh. Jarang gitu loh. Tapi memang naik sepeda motor ini luar biasa loh, Mas. Artinya panas nggak kehujanan. Ya hujan pasti tuh nggak- Mas, panas takut benar tuh Mas. Muhammad Denny lah. Nah, gimana Mas? Artinya ide itu muncul dari mana? Artinya, Simpel sih. Pada saat Oke. kita bikin sepeda nih di bengkel, ada tamu tetangga depan. oke. Naik motor Japtres, dia pertama nyertu, wah Pak numpak motor kui kok enak tuh motor kui. Ya udah, wah kok bener juga ya, ketok aneh ya, berarti ada karakternya motornya Oke, gitu. oke. Akhirnya saya beli. Memang tangan gratil Mas. Hmm. Beli yuk diketok ide Mas, dibubrahke, dibongkari. Oh ternyata Ya, ya, ya. akhirnya tahu caranya. Hmm. Oh tekniknya seperti ini, terus dibantu dengan YouTube juga. Akhirnya Ya, kita udah bikin beberapa jenis motor lumayan banyak ini. Oke, oke. Penting barang ketok ini mesti iso Mas. Prinsip Artinya kita- dari beli utuh, dibedah sendiri dulu, ya dibongkar dan dipasang kembali, Ya. dirakit lagi dengan modifikasi lagi atau tetap modifikasi lagi dan itu udah kita jual, udah laku. Dan kita sudah bikin lagi banyak sekarang di bengkel. Ada chopper, ada bobber, kebetulan banyak pesanan yang masuk Ini sekarang. pasti nanti tim dari Awal Media nanti harus mendokumentasikan bengkelnya Mas Naga di bengkel apa tadi Mas? Namanya masih tetap Garasi P. Garasi Pit. Oke. Yang di Jalan Pamorasi 1 nomor 13. nomor 13 sekaligus base campnya Kawula Muda Semarang. Nah, Kawula Muda Semarang pasti nih hampir setiap Jumat malam Ya, kita tradisi Jumat malam. anak-anak otomotif pada ngumpul yang di Jalan Pahlawan lah, pada konvoy dan sebagainya. Dan rata-rata ini kan berdasarkan merek motor ya, merek motor. Nah, kalau yang Mas Naga kerjakan ini dari merek-merek apa biasanya? Ini kan kok motor custom itu kan bebas dari merek apa aja. Jadi kan itu cuma diambil mesinnya aja. Oke. Pengen bentuknya kok piye tak gawe ke. Jadi Oke. rangka kita bikin. Oh, iya. Saddle kita bikin, jok kita bikin, tangki kita bikin. Kalau CC minimal
CC minimal kalau saran saya sih di 160 ya. 160. Tapi ya suatu ngeten-ngeten tidak apa-apa, rasa banget-banget. Oh. Kalau lebih bagus di 200 ke atas. 160 itu berarti kalau misalnya merek tertentu Yamaha gitu, berarti mesin apa itu? Kalau 150 tuh ya kalau Yamaha ya Yamaha Bison. Bison, oke. Bison. Ya alon-alon penting melaku lah. Tapi kalau pengen, karena kan tuh banyak gede-gede Mas. Banyak gede, itu rangkanya juga besian. Besi tebel, harusnya kalau yang pengen nyaman CC 200 ke atas. CC 200 ke atas. Tapi saat duwini lah Oke. Dan bagaimana di masa pandemi semacam ini, di mana orang pasti akan banyak sekali melihat celah bisnisnya, Mas. Nah, prospeknya seperti apa, Mas? Kalau saya pelajari sih, ternyata dari bengkel-bengkel yang sudah senior udah lama nih, ternyata dia sampai fight dari dulu sampai sekarang dan mereka berkembang terus. Ya saya sih melihat hal seperti itu aja. Akhirnya ya kita baru buka belum lama tapi orderan udah masuk lumayan. Udah lumayan. Model pemasarannya juga lewat Instagram seperti kita itu? Belum berani. Kita nggak lewat Instagram, kita masih mulut ke mulut karena kenapa? Udah banyak Mas orderannya masuk ini. Jadi kan takut overload ya. Overload malah mengecewakan. Jadi ya udah. Rata-rata pengerjaannya butuh waktu berapa lama, 3 Mas? bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dan itu waiting list. Ini waiting list nih. Ini waiting list 7. Nah, dalam waktu bersamaan bisa mengerjakan berapa? Targetnya sebulan itu bisa 4 sampai 5. Wow. Lumayan itu, Mas. Lumayan. Dan sudah mempekerjakan berapa orang saat Belum ini? banyak sih, belum banyak, masih 4-5 orang belum banyak. Karena kan tempat pun juga kita harus cari tempat yang lebih luas lagi. Oke, ini menarik Mas. Artinya orang banyak di rumah. Kutak-kutik ada yang kemarin sempat bisnis cupang, ikan cupang, ya kan. Terus apapun yang sifatnya hewan peliharaan dijadikan ini. Nah ini kan juga hobi yang kreativitas dibutuhkan di sana, kecintaan terhadap otomotif dibutuhkan di sana, tapi ternyata ada celah bisnisnya juga. Betul Mas, jadi memang hobi jadi rezeki, saya lebih suka di situ. Ngerjain pun juga di rumah, bengkel di rumah. Mungkin Semarang juga punya kebanggaan juga kalau di kelas roda 4 kan kita punya Yumos Kiris. Itu keren. Itu keren banget itu, bahkan sampai mendunia ya Mas ya. Harapannya nanti garasi pit juga seperti itu? Saya sih nggak berharap sampai seperti itu ya, yang penting sih harapan saya cuma teman-teman ini bisa berkreasi itu aja, nggak usah pengen jadi besar dan sebagainya. Teman-teman ini bisa berkreasi, ada tempat untuk menyalurkan hobi dan talentanya, itu aja clear. Mungkin Mas Yudi Yumos dulu berpikirnya seperti itu ya Mas, karena kecintaannya terhadap VW tidak pernah berpikir, tapi siapa tahu nanti dari garasi pit ini akan menjadi, kita nggak pernah tahu Mas. Ya cuma benar, kita memang nggak pernah tahu, cuma untuk saat ini sih saya nggak berpikir jauh-jauh lah. Orderan kita kerjain, teman-teman bisa makan, mereka bisa berkembang, ono sing sangu nikah, meh rabi barang, bisa menyalain. Itu aja, jadi konco-konco penting melakukan kabeh lah. Justru itu keren ya Mas. Masalah badi guys. Tapi gak badi ya lu. Itu tadi teman-teman, dari hobi bisa menjadi rezeki. Dan garasi pit saat ini kurang lebih sudah ada 5 orang yang ikut nimbrung di situ, bahkan biaya pernikahannya mungkin nanti dari hasil labanya ya Mas ya, bisa untuk membiayai pernikahan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita harus break kembali untuk menyaksikan iklan berikut ini. Jangan kemana-mana karena obrolan-obrolan bersama Mas Naga Nusantara ini akan lebih seru lagi. Tetap di Inspirasi, jangan kemana-mana. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah.
Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan, tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Sobat Inspirasi dan Kawula Muda Semarang, gimana? Asik kan ngobrol-ngobrol kita bersama Naga Nusantara? Sampai aku main ngomong naga suara, Mas. Ini malah iklan. Nah, iya. Nogosari Mas. Nogosari malah enak. Malah enak. Awan-awan ngomongin Nogosari malah enak ya. Bersama Naga Nusantara, Koordinator Kawula Muda Semarang. Seperti apa sih sebenarnya Kawula Muda Semarang? Karakteristiknya seperti apa? Sehingga Mas Naga Nusantara ini mau berkecimpung dan ikut mengkoordinir teman-teman Kawula Muda Semarang. Iya Mas, karakteristik Kawula Muda Semarang dibanding dengan kota-kota yang lain sehingga asik nih rasanya Mas Naga Nusantara kok betah ngurusi Kawula Muda Semarang. Mas. Aduh, karakternya gimana ya? Kalau anak-anak Semarang sih sebenarnya banyak talenta yang luar biasa sebenarnya. Tinggal dirangkul, dijawil, diarahkan, oke. Nggak kalah kok dengan kota-kota lain, dengan Bandung, Jogja, mereka nggak kalah. Cuma mungkin pemerintah Kota Semarang harus lebih memperhatikan mereka. Nah, harus lebih memperhatikan. Bukan berarti saat ini kurang perhatian. Bukan, lebih lagi. Memperhatikan. Karena dengan teman-teman kreatif ini, dengan pemerintah bergabung jadi satu visi satu misi, itu keren banget jadinya. Karena selama ini kan teman-teman kreatif berpikirnya, aku bisa melakukan dewi selama ini kok, masa. Tapi kan mereka udah keren sekarang dengan sendirian, tapi dengan bareng-bareng dengan pemerintah Kota Semarang pasti jadinya lebih keren. Gitu loh. Iya. Untuk yang anak-anak muda, membukalah diri. Untuk yang pemerintah Kota Semarang, mulailah menjamah mereka. Gitu loh. Bukan mulai sih, lebih. Kalau mulai sih udah sebenarnya udah lebih menjamah mereka. Bahkan di dunia musik kita sekarang sudah mulai bangga ada beberapa pendatang-pendatang baru yang cukup mengharumkan nama Kota Semarang. Ya, Mas. Ada Indra Kumbara, ada Darboy, ada Sugi Burnean, ada Sugi Burnean keren. Good Morning Everyone. Good Morning ya Everyone. Itu udah cukup keren loh sebenarnya. Ya. Ada Pyong-Pyong segala macam itu udah lama ya, Pyong-Pyong udah lama. Udah lama itu ya. Kebetulan kalau yang musisi-musisi gaek kan ada Congrok 17. Ya, Congrok 17. Ini luar biasa. Ya, artinya barometer musik pun sebenarnya Semarang juga nggak kalah. Gitu. Anak-anak muda Semarang juga cukup punya unjuk gigi. Lumpia Jazz pun kita berkali-kali juga sukses digelar. Itu juga ide-ide dari Kawula Muda juga kan? Ya, kalau Lumpia Jazz itu anak-anak muda lah. Kalau kemudian diomong Kawula Muda nanti di tempat saya enggak. Bukan klaim dari Kawula Muda ya Mas? Anak-anak muda Semarang, anak teman-teman musisi, bukan dari kita. Ya. Tapi kita bangga dengan hal seperti itu. Itu sih. Emang yang agak repot pada saat pandemi gini. Emang apa Mas di masa ini Mas? Ya. Apa aja? Sebenarnya kalau realnya Mas, Kawula Muda ini backgroundnya apa aja Mas? Teman-teman dari Kawula Muda itu? Ya sebenarnya sih anak-anak muda ada yang mahasiswa. Mahasiswi ada tuh Mas? Yo, itu sak paket. Sak paket ya. Lelah ayu Mas. Cantik-cantik ya Mas? Oh iya dong. Okay. Karena semua anak Kawula Muda cantik-cantik. Gitu.
mahasiswa-mahasiswi. Oke. Grab, ojek online, teman-teman karyawan, pengusaha, anak-anak kreatif banyak. Oke. Mungkin yang teman-teman kerja di dunia malam juga banyak. Dunia malam. Hari ini banyak terkena imbas loh, Mas. Ya nggak cuma dunia malam, Ya. hampir semua yang bersifat niaga, jualan itu terkena imbas. Gimana ini pemerintah? Solusinya gimana? Perpanjang lagi, aduh ya sekarang. Jangan sampai malah nanti operasional kita ngumpet-ngumpet dan sebagainya. Nah kalau ngumpet-ngumpet ini nggak tahu ya Mas ya. Kalau pas kebetulan PPKM ini saya di rumah aja. Oke. Memang nama naga nggak akan ada di tempat-tempat seperti itu selama PPKM ini. Ya, Mas? mungkin pada saat nggak sadar aja mungkin di situ. Pada saat sadar di rumah. Padahal kita juga butuh meningkatkan immunity Oh iya, dengan itu imun. berinteraksi dengan banyak orang. Betul, dengan teman bahagia kita ngobrol, hahaha, itu penting Yes. sekali. Kalau di rumah kita cuma nonton Ikatan Cinta, pusing juga kita mikirin orang selingkuh, Mas. Apa tadi yang sempat diselenggarakan itu yang belakangnya cerit tadi apa Mas? Oh, teng cerit. Teng cerit. Orang kan mesti konotasinya Rusuh ya. teng Pikirannya cerit. rusuh ya. Iya, mesti itu sebenarnya apa Mas? Teng cerit itu tengok-tengok cerita. Kita Iya. ngumpul bareng bercerita. Oh, cerita. Pada saat teng cerit itu memang agenda itu sebenarnya tiap bulan sekali. Setiap Bulan sekali. Oke. Yang diadakan oleh teman-teman Kaula Muda Semarang dengan teman-teman komunitas lain Oke. yang menghadirkan Bapak Wali Kota Semarang. Oh, oke. Itu dari tahun lalu karena pandemi jadi kita harus benar-benar nggak boleh gitu kan. Itu ngundang kayak teman-teman komunitas seni hiburan malam dan teman-teman komunitas yang awalnya tuh teman-teman seni hiburan malam. Yo Caca sing Oh, DJ. DJ. Oke. Jadi kan Ya. terus ya gini, Ya. terus ngono lah macam-macam lah. Gini Apa ya? maksudnya cuci baju. Yes. Cuci baju, oke. Hah? Oh, sablon. Sablon. Sablon, oke. Positif dia, bagus. Positif dia. Bagus sih, Gerakan-gerakan positif. seperti ini tetap Positif, berarti pikirannya positif. oke. Bagus. Sablon. Itu acara itu temanya tuh nek awakmu dadi wali kota Semarang mbok apake lur. Ini Tujuannya pertanyaannya bukan ke Pak Wali tapi ke teman-teman Kaula Muda. Jadi tujuannya adalah menyaring aspirasi atau ide kreatif dari teman-teman gitu loh. Jadi teman-teman ini pengennya piye toh. Karena kan dari berbagai sudut pandang. Kalau dari komunitas seni dan hiburan malah pasti mereka bicarain tentang event DJ kayak apa jenis Mas DWP kapan di Semarang diadakan dan sebagainya. Terus ini pembukaan untuk karo gitu. Ya itu biasa. Jadi kan akhirnya ada sesuatu hal yang diambil dari teman-teman apa tuh keluh kesah apa gitu. Yang kedua dengan komunitas hobi kayak otomotif, terus chef, terus kayak cerita bunga. Wah kayak Mas kalau komunitas yang skateboard tapi gue sikil gue finger. pinter Mas. Wih, nah dengan teman-teman seperti itu mereka akan berbicara dengan hobi yang digelutinya dia yang berkaitan. Akhirnya kan pemerintah tahu nih, nyambung nih akhirnya. Bocah nom-nom, pemerintah nggak Cacah kios diperhatikan sama pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang juga dapat ide-ide kreatif yang mungkin nanti kalau memang bisa diaplikasikan untuk membangun Kota Semarang. Itu sih Mas. Itu sebulan sekali tapi kebentur pandemi ya kita mau nggak mau harus off. Tapi yang ke depan nanti komunitas seni dan profesi. Seni dan profesi. Nanti. Ya, artinya kalau teng cerit ini berarti yang pengen lebih ditonjolkan adalah kejujuran ya. Kejujuran apa yang benar-benar dia impikan seandainya memang kalau dia berdiri di posisi sebagai wali kota. Tuh. Praktis apapun yang saat ini aktivitas yang dia geluti ini yang akan lebih mengemuka. Nah, jadi kan biar tahu nih kebutuhan tiap-tiap kok si processing ini pengen ini. Tapi nggak sedikit juga yang ternyata ngasih ide-ide ya udah ngawur-ngawur Mas. Contohnya karena itu dia yang ngasih ide itu dari komunitas apa lupa, mungkin dia kerjanya marketing sering di jalan ya, dia tuh Bang Cu mau di kanopi kena panasan nek pas Bang Cu. Ada juga hal seperti itu ya, lucu aja. Keren. Bang Cu sak Semarang meh tak kayak kanopi gen kabeh ora kademen. Ora panasan ora kademen. Ada yang ngasih ide sebelah Bang Cu
Kalibanteng Oke. karena menitane suwi banget dibuka warteg. Jadi nek anu mangan sik ning kono wis ya anak muda Mas. Hal seperti itu. Jadi kan Iya. itu yang bikin menyenangkan juga. Ya, artinya menggelitik. Itu Menggelitik. Ide sekaligus kritik. Kritik yang ya benar. Ya. Jadi kan mungkin harus bisa diatur lagi biar lampu merah itu pikir lah dipikir. Durasinya ya ojo suwi-suwi, Mas. panas Aku nih, Mas. kemarin temanku tuanya ya di lampu merah. Lah ya kuwi Pak. Sampai diputu ya kuwi ya. Wah, aku ya kaget kok kuwi. Lho kuwi kondi lampu Kalibanteng. merah Kalibanteng. Lu kok anakmu wis telur. Jebule kesuwen nunggu, Mas. Luar biasa. Ini keren loh, Mas. Teng Cerit. Ini idenya dari siapa itu, Mas? Teman-teman semua. Nama itu loh. Teman-teman sudah semua. di copyright kan? Oh, enggak, kita enggak pernah copyright. Keren loh, Mas. Itu kalau di copyright kan keren. Ini Ya, punya Kaula Muda Semarang. copyright berarti kan itu hak cipta ya. Ya. Kalau menurut saya itu ditiru orang lain nggak apa-apa malah. Oke. Mungkin kabar baik itu bisa disebarkan lebih luas. Ya. Nggak perlu wah itu nggonku Mas, bebas Bagaimana aja. ada forum dengar pendapat itu yang lebih ditonjolkan di situ ya, dan kita bisa mengeluarkan pendapat secara jujur, nggak ada batasan-batasan seperti itu. Artinya loss way lah. Sebenarnya sih hampir sama dengan aspirasi yang lain. Cuma kita bungkus sesuatu hal yang bagus. Jadi akhirnya anak-anak muda tuh mau gitu kita bungkus sesuatu hal itu aja sih. Nanti after PPKM harus diadakan lagi tuh, Mas. Oh ya mungkin kalau misalnya nggak karena after PPKM pasti kalau pandemi kayaknya nggak bakal kelar, mungkin dengan protokol kesehatan ini pasti kita agendakan lagi. Apakah disiarkan secara live streaming gitu? Boleh, nggak apa-apa, dari awal.id gimana? Ya teman-teman ya, ini ya bakal tinggal kita nanti agendakan, boleh, Mas. siap. Kita liput acaranya. Itu tadi segmen ketiga bersama Naga Nusantara, Teng Cerit, menjadi ajang untuk mendengarkan aspirasi kawula muda, dan sedikit banyak ide-ide liar terlontar di situ, dan harapannya menjadi perekat antara pemerintah dan juga kawula muda yang selalu ingin didengar, dan ada kedekatan antara pemerintah dengan kawula muda. Kita akan kembali lagi di segmen terakhir, masih bersama Naga Suara, Naga Nusantara, Nagasari, koordinator dari Kawula Muda Semarang. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi. Jangan kemana-mana. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar, minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan. Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media.
Oke, masih di acara Inspirasi bersama saya Rudi Bonsa dan Naga Nusantara. Orang ada suara deh. Kali ini nggak boleh salah. Naga Nusantara, Koordinator Kaula Muda Semarang. 100 untuk ada. Tumben Nih, bener. Mr. J, Mas. Mr. J. Ini persewaan jazz yang di Jalan Medoho Permai nomor 20A Semarang. Nanti Mas Naga saya rekomendasikan untuk pakai setelan jazznya dari Mr. J. Ini tak lihat pertama emang keren kok tadi. Iya. Ini potongan Ini umurnya jahitannya. berapa jenengan? 4. Saya 45. Kelihatan lebih muda. Jadi Ya sekitar 4. 10 tahun lebih muda ya, Mas. 4 lah. Enggak, Enggak, 10 10 tahun bener. Kayak 35 lah. 35 lah ya. Tambah songo, bodoh ae, 44. Tapi kalau Mas Naga yang pakai jas ini ya kurang lebih sekarang Wah, kayak Nicholas Saputra pasti. Pasti kayak Nicholas Saputra saya. Nicholas ini besi dan tapi las listrik jangan sakit, Mas, nggak kuat. Iya, benar. Jalan Medoho Permai nomor 20A Semarang. Silakan Anda bisa telepon di 024 673 4098 atau bisa chat by WA di 085747270930 untuk berbagai kebutuhan, untuk prewedding, untuk wisuda, untuk pernikahan Anda atau special occasion Anda. Percayakan pada Mr. G persewaan jazz. Asik nggak, Mas, di Inspirasi ini? Wah, asik. Ngobrol-ngobrolnya. Asik. Ya, artinya lebih dari itu mungkin harapan kita di Awal Media Nusantara, apa yang kita sampaikan ini benar-benar bisa menginspirasi Betul. sobat inspirasi yang saat ini menyaksikan, khususnya kaula muda. Tapi inspirasi yang diambil dari saya tuh apa ya, Mas? Itu tadi, Mas, Enggak ada. tentang bagaimana treat terhadap anak muda, minimal suara-suara ini memang harus didengar. Nah, sih. Bagaimana kita mendengarkan aspirasi dari anak muda, plus tadi hobi yang menghasilkan tadi, Mas. Jadi rezeki ya. Ya. Terus menjadi sosok yang dikenal khususnya di dunia malam ya ora gampang, Mas. Oh, siapa yang bilang dunia saya enggak pernah. Naga Nusantara itu tadi toh berawal dari Karaoke. ya itu pasti akan legend itu, akan menjadi legenda juga. Ya, terus aku jawab apa ini? Apapun, Mas, pokoknya apa yang tercetus langsung Yes, enak. ketemune sing ayu-ayu, Oh, iya sing dong. sing padang-padang gitu ya, Mas. Dan sebenarnya kan orang kan punya cara tersendiri untuk Ya. berbahagia. Kebetulan itu salah satu cara yang saya pilih, salah satu bukan berarti bahagia saya di situ. Ya, salah satu. Sebenarnya untuk dunia malam menyenangkan. Menyenangkan. Dan untuk menjadi pasangan seorang Naga Nusantara ini butuh mental baja. Oh iya pasti. Udah dididik berapa tahun ini? Ya ini pacar saya kebetulan baru ini. Yang kemarin dan jengklet. Gitu, enak ya kaula muda gitu. Nom terus dinomi terus ya toh. BPKB ini ganti. BPKB hilang. Gede kewas. Imun naik. Pada saat kita berangkat ke dunia malam tuh imun naik, Mas. Ya. Tapi imun turun pada saat kita terima bil. Betul nule wae men iki. Kamen iki. Iya iki. Butuh motif pirang motor. Iya, aduh kayak restoran sih. Ya, kalau itu sih sepertinya teman-teman juga ngalami, terutama Mas Ipung dan juga Mas Danar itu jagonya masalah bil ya. Masih mungkin pas nerima mobil soru-sorune ayan, Mas. Kalau saya telepon ambulan hebat, selamat ya San. Petok bali lagi. Tapi dari sekian episode inspirasi, Mas, jujur ketemu dengan Mas Naga Nusantara ini kita bisa ngobrol paling santai, Mas. Iya. Iki rada pekok, Mas. Bukan itu, Mas. Artinya ini kayaknya memang ketemu orang yang satu frekuensi. Dunia malam kan juga tidak asing bagi seorang Rudi Bonsa bisa ketemu kayak gini, seluk-beluknya seperti apa kan kita minimal tahu. Oh iya gitu kan. Nah,
klop kita Mas. Oh, kita Tinggal klop. nanti janjian aja. Iya, kok nanti Ketemu malam di oke mana? nih. Ini Hah? hari apa Rabu? Hari bagus. Hari bagus. Ladies night. Wes. Masuk ya. Cocok banget. Ini menginspirasi loh. Oh, menginspirasi. Kenapa Ladies Night jatuh hari Rabu? Karena tidak hari Minggu. Nah. Ayo tuh Mas, sesuai kemis oh, Mas. Ya, sesuai Kenapa kebiasaan. kok tidak jatuh di hari Jumat atau Kamis gitu Mas? Artinya kan kok Waduh. Rebu gitu. Waduh, nek kurang mudeng Mas aku Mas. Tapi memang wanita-wanita ini pesonanya muncul di hari Rabu atau gimana? Atau di hari Rabu mereka biasa hangout atau seperti apa? Oh enggak juga sih, mungkin hari Rabu, mungkin pas pertengahan minggu kali ya. Oke. Itu mungkin di hari Senin tuh cek fokus-fokus sing Ya. kerja, fokus kerja. Mungkin yang pas hari Rabu rada ngeluh sirai. Oh, sudah Akhirnya mulai. temangan. Ya, kita kasih kesempatan dan kita privilege ya untuk cewek-cewek di hari Rabu ini nanti kita servis khusus. Mungkin harganya juga khusus Biasanya ya, Mas? yang tempat dunia malam itu Semarang tuh luar biasa untuk promonya. Ini jadi promo ini. Nggak apa-apa Mas, silakan. Gimana ini? Ini menginspirasi Ya, loh. ya. Setiap kali kita promosi ini inspirasi juga gitu. Kalau nggak PPKM itu kan pada saat cewek yang datang pada saat hari Rabu itu dapat free cocktail. Oh, free cocktail. Oke. Kan lumayan tuh. Yes. Iya kan? Tinggal surungannya ya Mas ya. Ya, surungane. Oke. Surungane karo nganu Mas kan peteng nggih. Ya. Jikuk meja sebelah. Rak ketok, rak apa, rak ketok. Maksudnya Kan peteng gone Mas. kalau ladies itu hari Rabu tuh memang irit ya Mas. Ya, Karena ini free. Surungan karena gelap Ya. bisa nempel ya. nempel lumayan, mana ya kacang sih. Ora apa-apa, ora bakal nesu masuk nesu. Kecuali sing dicipuk HP lah, aku nesu lah, kacang kok. Dan tanpa terasa kita sudah ada di segmen terakhir Mas. Kayaknya segmen terakhir udah inti deh Mas. Duh, ini inti dari Oh, inti. inti. Justru Intinya- bagaimana Sobat Inspirasi harus bisa memanfaatkan hari Rabu ini Datanglah menjadi hari Rabu berarti ya. hari kebebasan mereka kan, Oh, iya. untuk meningkatkan imun. Iya. Karena ingat, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu hari berat. Ya berat Ya ya Mas. kan? Ya. Masih ketemu Senin, Selasa. Oh iya. Kan panjang. Panjang. Rebu, Rebu. kita hangout lagi. Ini luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kaula muda Semarang khususnya Mas. Artinya bagaimana tetap feel free, merasa bebas untuk menyampaikan inspirasinya. Untuk kawan-kawan muda, pesan saya sih sama terus ya. Kalian tuh teman-teman bukan kalian. Kawan-kawan ini cukup ngerti. Jadi teman-teman tuh jangan pura-pura nggak tahu aja. Cukup ngerti apa yang harus kalian lakukan untuk membahagiakan diri kalian dan untuk berguna bagi orang sekitar. Nggak usah pura-pura bodoh. Kalian tuh cukup pinter untuk tahu harus ngapain. Itu aja. Tetap berpikir positif dan selalu tersenyum. Si Jimu Mas berpikir positif. Bersyukur. Bersyukur. Wih. Itu loh. Itu poin inspirasi kita kali ini bersama Koordinator Kawula Muda Semarang, Naga Nusantara. Terima kasih Mas. Terima kasih Naga. banyak Mas. Saya akan dolan ke base camp nanti untuk Ya. melihat karyanya. Boleh Mas. Sambil berinteraksi. Sebenarnya Kawula Muda ki sak nyatane sejati niki kok ngopo gitu. Saya pengen banget Main aja silahkan. main ke sana ya Mas ya. Ya, Nanti nanti sambil pas, tapi WA dulu nanti saya tak pergi. Nggak guyon-guyon Mas. Tapi kalau Rebu di sana free cocktail nggak di base Oh, camp? kebetulan ini hari ini stoknya kita lagi promo Amer. Serius ada tuh. Jadi kemarin kita Selasa Senin bir, ini Selasa kemarin kosong, ini Amer. Amer ya. Amer itu bagus untuk COVID. Sudah terbukti Mas. Iki untuk rak Mas ngomong Amer Mas. Apa? Ngomong Amer untuk Boleh dong. Aku diseneni. Mas gue naik anu didit ya. Enggak, boleh. Oh boleh. Boleh. Didit ya. Boleh. Karena saya pun juga konsumsi. Oh ya. Saya konsumsi. Enggak, itu tujuannya sih bagus sih. Ya. Jadi kalau kita nggak minum seperti itu, kasihan tuh yang pegawai pekerja yang bikin Amer, dia makan apa gitu loh. Nanti dipecati semua. Oke. Ya. Dan karena Amer sudah hadir di hari Rabu di base camp Kawula Muda, untuk itu Rudi Bonsa undur diri. Terima kasih. Semoga apa yang kita hadirkan di episode New Normal, New Life, New Dreams ini benar-benar menginspirasi Anda. Tetap pantengin channel YouTube Awal Media Nusantara karena inspirasi akan selalu hadir untuk Anda.
Sobat Inspirasi, sekumpulan orang hebat yang menginspirasi. Ayo, Akhirnya saya Rudi Bonsa undur diri. Saya Ariel Noah. Naga Naga Nusantara Nusantara. undur diri dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Amer.